Terima kasih Bu Asi, terima kasih Bu Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah di dalam situasi pandemi dan yang sebentar lagi juga akan diadakan PSBB ya. Semoga kita berharap sih eh, suasana normal seperti sedia kala bisa cepat terlaksana lagi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf nih. Ini tuh sebenarnya paparan materinya ini saya dapatkan waktu saya mengikuti diklat di untuk khusus guru PAUD. Nah, saya hanya menyampaikan kembali saja. Jadi nanti mungkin kita sifatnya lebih ke sharing saja ya. Kalau ada pemaparan saya yang keliru, nanti boleh Bapak Ibu untuk meluruskannya. Ini saya hanya menyampaikan kembali saja. Yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang etika dan etos kerja guru PAUD. Kenapa ya guru-guru, khususnya guru PAUD harus mempunyai etika dan etos kerja? Karena kita kan katanya pendidik PAUD itu adalah yang menjadi landasan utama untuk pembentukan karakter anak-anak. Nah, kita lihat dulu ya apa itu etika dan etos kerja pendidik PAUD. Etika dan etos. Jadi etika yang diajarkan dan diaplikasikan secara terus-menerus merupakan salah satu landasan untuk terbentuknya kepribadian individu. Kepribadian itu apa? Kepribadian adalah sifatnya individual, karena tidak ada orang yang memiliki kesamaan dalam upaya menyesuaikan keadaan lingkungannya. Lalu kepribadian itu juga adalah organisasi yang dinamis di dalam individu, yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikiran secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, berarti ini kepribadian penting banget buat kita, kayak kita sekarang guru PAUD nih, atau guru-guru yang lain untuk menyesuaikan kita ketika kita berada di dalam lingkungan pendidikan gitu. Apa aja sih sebagai guru yang harus kita miliki? Nah, kepribadian itu memiliki keterkaitan dengan etos, khususnya etos kerja, karena kita bekerja sebagai pendidik. Etos kerja berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu tidak hanya dimiliki oleh individu, tapi juga dimiliki secara kolektif. Karena kita punya rekan kerja kan kalau di dalam lembaga pendidikan. Nah, jadi etos kerja itu semua kebiasaan baik yang harus dilakukan di tempat kerja. Ini ada 7 kebiasaan etos kerja positif yang harus dimiliki oleh guru atau tenaga kependidikan lainnya yang berada di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu kita harus bekerja ikhlas penuh rasa syukur, bekerja penuh integritas, bekerja keras penuh semangat, bekerja serius penuh kecintaan, bekerja cerdas penuh kreativitas, bekerja tekun penuh keunggulan, dan bekerja paripurna penuh kesabaran. Jadi harus penuh nih. Paripurna itu kan penuh ya, lengkap gitu. Pendidik dan kepribadian. Guru yang berkualitas akan terbentuk jika memiliki kepribadian dan etos kerja yang tinggi. Nah, fungsi kepribadian dan etos kerja positif itu apa ya? Yang pertama, sebagai pendorong timbulnya perbuatan, penggairah dalam aktivitas, penggerak yang menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan. Dalam etos kerja yang positif ada 8 nih yang harus kita miliki, yaitu 1, kerja itu suci. Nah, ini tuh kayak apa ya, kayak suatu pegangan lah nih buat kita. Kenapa kita jadi pendidik PAUD tuh harus punya etos kerja, khususnya etos kerja yang positif yang harus kita tampilkan. Yang pertama itu kita harus ingat bahwa kerja itu suci. Kerja adalah panggilanku. Aku sanggup bekerja benar. Kerja itu sehat. Kerja adalah aktualitasku. Aku sanggup bekerja keras. Kerja itu rahmat.
Kerja adalah terima kasihku. Aku sanggup bekerja tulus. Kerja itu amanah. Kerja itu tanggung jawabku. Aku sanggup bekerja tuntas. Sebentar ya, ini oh salah. Selanjutnya, kerja itu seni atau permainan. Kerja adalah kesukaanku. Aku sanggup kerja kreatif. Jadi kita harus menganggap kerja itu bahwa kerja itu adalah seni, biar kita nggak jenuh. Juga apalagi guru PAUD nih harus punya ide-ide biar anak-anak nggak jenuh. Harus seperti apa kreativitas yang kita munculkan. Nah, yang keenam itu kerja itu ibadah. Kerja adalah pengabdianku. Aku sanggup bekerja serius. Kerja itu mulia. Kerja adalah pelayananku. Aku sanggup bekerja sempurna. Kerja itu kehormatan. Kerja adalah kewajibanku. Aku sanggup bekerja unggul. Nah, ini tuh bisa kita jadikan quote kita sebagai guru untuk tetap memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Kata-kata ini tuh bisa jadi penyemangat kita biar kita menampilkan sisi terbaik, sisi positif dari etos kerja kita. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa amalkan bersama ya Bapak Ibu. Lalu kepribadian unggul pendidik itu apa? Khususnya pendidik PAUD. Jadi yang pertama, individu berkepribadian kreatif. Nah, tadi kan ada tuh di quote yang 8 itu. Kreatifnya seperti apa ya? Jadi kita harus mempunyai keterampilan berpikir lancar, mempunyai keterampilan berpikir luwes, keterampilan berpikir orisinil, mengelaborasi atau memperinci, serta keterampilan menilai atau mengevaluasi. Ini tuh keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik agar dia dikatakan pendidik yang berkepribadian kreatif. Selanjutnya, kepribadian unggul lainnya yaitu punya ciri sikap afektif. Jadi punya rasa ingin tahu, biar kita tetap belajar terus. Punya rasa sifat imajinatif, terus merasa tertantang, berani mengambil resiko, sifat menghargai. Nah, ini tuh jangan sampai kita berani mengambil resiko, terus merasa tertantang, tapi kita enggak menghargai pendapat orang lain. Tetap harus kita padu-padankan juga nih, jangan sampai dengan kita ambisi punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi kita nggak menghargai orang lain. Nah, makanya kita juga harus punya ini, si sifat sikap afektif ini. Kepribadian unggul bagi pendidik PAUD lainnya yaitu ciri mandiri, percaya diri, mampu bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, menghargai waktu dan tanggung jawab. Nah, biasanya nih yang nomor 2 nih menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya. Kalau di kita nih di pendidik PAUD banyak bukan beberapa lah, jadi tidak punya pendidikan yang tidak sesuai dengan sekolahnya gitu. Jadi banyak juga di antara guru PAUD ada yang sarjana hukum jadi guru PAUD, ada yang sarjana ekonomi jadi guru PAUD. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita masuk dan kecimpung di dalam menjadi guru PAUD itu ya kita benar-benar harus menguasai dengan yang tadi belajar, terus mau mengasah diri. Jadi kita benar-benar mempunyai etos dan kepribadian yang baik untuk menjadi seorang guru. Nah, selanjutnya adalah kompetensi pendidik PAUD. Apa ya kompetensi itu? Kompetensi adalah keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan agar mampu melakukan sesuatu secara berhasil, juga semakin bagus karena beretos kerja,
Tidak lain berarti melaksanakan proses aktualisasi diri secara swakarsa, secara konkret melalui serangkaian perbuatan dan tindakan yang ajek, sehingga mutu kompetensi itu semakin baik pula. Nah ini juga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kompetensi yang pertama itu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia sehingga layak menjadi teladan bagi peserta didik. Ini kompetensi personal. Sebentar ya, ini terlalu naik. Selanjutnya, kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Mampu mengolah peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Terus kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat, berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, peserta didik, serta masyarakat secara umum, secara santun. Nah, ini tuh kompetensi yang harus dimiliki juga oleh seorang pendidik. Jadi kan banyak nih, misalnya bagaimana kita harus berbicara kepada orang tua atau wali murid, sesama rekan kerja, atau ke tetua masyarakat, seperti itu. Nah, kerjasama dalam pengembangan program PAUD. Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok, bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetensi, atau saling berkompetisi ya, jadi kayak saling bersaing gitu ya. Nah, kerjasama sesama siapa? Kerjasama guru dan orang tua. Kerjasama sebagai bagian dari kode etik guru. Kerjasama melibatkan sesama rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Ini pasti kita kalau di dalam PAUD harus melakukan kerjasama ini. Kayak tadi, makanya kita butuh keterampilan kepribadian yang tadi, bagaimana kita cara berbicara, mengolah kata untuk bekerja sama dengan orang tua misalnya. Jangan sampai menyinggung mereka, seperti itu. Komunikasi efektif dalam membangun kerjasama. Nah, ternyata ketika kita bekerja sama, kita juga harus punya komunikasi yang baik atau efektif. Seperti memberi pernyataan dengan jelas dan simpatik. Gunakan bahasa tubuh dengan semestinya dan disesuaikan dengan pesan yang disampaikan. Berbicara dengan tenang dan tidak emosional. Ini kadang-kadang kita suka nih berbicara dengan tenang dan tidak emosional tuh suka terjadi nih, misalnya ada konflik dengan rekan kerja atau ada konflik dengan orang tua. Kadang-kadang kan kita suka, bukan kadang-kadang ya, saya juga pernah mengalami gitu. Jadi belum berpikir tenang, langsung emosional. Nah, ternyata kita harus punya komunikasi yang efektif nih agar tidak terjadi demikian. Selanjutnya, jadilah pendengar yang baik dan coba pahami apa yang dirasakan lawan jenis. Gunakan komunikasi yang sifatnya reflektif. Maaf ya. Sebentar ya, Bu. Ini mohon maaf. Gunakan komunikasi yang sifatnya reflektif supaya lawan bicara merasa dihargai dan didengarkan. Selanjutnya, ciptakan keadaan
fisik dalam batas-batas tertentu tanpa melanggar nilai. Kok jadi batuk ya? Oke, bentar. Lagi bersih-bersih ini di sekolah. Mohon maaf ya Bu, Bapak Ibu, ini di sekolah, saya di sekolah lagi bersih-bersih kayak kan ada Bu. Mohon maaf. Oke, selanjutnya ciptakan kedekatan fisik dalam batas-batas tertentu tanpa melanggar nilai. Dan jangan lupa untuk menggunakan kata-kata sakti dalam berkomunikasi seperti tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, ini nih kata-kata sakti ini untuk pendidik PAUD adalah dasar kita untuk memberikan karakter atau pembiasaan kepada anak. Nah, jadi kalau kata tolong, maaf, dan terima kasih ini pasti kita masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran pembiasaan kepada anak PAUD. Gimana anak PAUD bisa terbiasa untuk mengucapkan kata tolong, kata maaf, dan terima kasih. Jangan sampai kita ngajarin ke anak-anak, tapi ketika kita dengan rekan kerja atau orang tua, kita tinggalin ini ya Bu Ibu, Bapak Ibu. Selanjutnya, strategi membangun kerjasama. Yang pertama itu dengan rekan kerja. Mengenali teman kerja dengan baik. Melakukan aktivitas-aktivitas bersama di luar jam kerja. Saling memahami ekspektasi terhadap pekerjaan. Membangun komitmen yang sama. Memahami alur kerja masing-masing individu. Membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Nah, ini biasanya kita bisa lakukan waktu sebelum kita mulai tahun pembelajaran ya, kayak rapat kerja. Nah, yang harus kita bangun ini dulu nih, bagaimana kita bisa menciptakan suasana KBM yang baik terhadap anak-anak kalau kita belum bisa membangun kerjasama dengan rekan kerja kita. Nah, jadi ini tuh penting sekali kita sepakati bersama nih. Misalnya kalau KBM ini, kalau guru ini pengennya seperti apa, jangan sampai masing-masing punya keinginan tinggi tapi malah nggak ada titik temu. Nah, ini dulu yang perlu kita bangun kerjasama dulu dengan rekan kerja. Selanjutnya membangun kerjasama dengan orang tua. Nah, mengadakan pertemuan rutin antara guru dan orang tua. Biasa ini kayak parenting gitu. Kalau di saya biasanya kita setelah guru-guru raker, kita sudah rumuskan kegiatan belajar mengajar 1 tahun ke depan. Biasanya kita mengadakan rapat rutin rapat pembahasan tema atau penyampaian program kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ke orang tua. Nanti ini kita share nih. Ini jadi awal tahun biasanya sudah mengadakan pertemuan rutin antara guru dan orang tua. Nah, di sini tuh biasanya kita sudah kasih tahu 1 tahun kita temanya apa, pengembangannya apa, terus misalnya mau field tripnya kemana aja. Nanti orang tua juga kita bekali dengan kalender pendidikan. Jadi nanti kalau ketika kita kasih surat edaran nih, hari ini puncak temanya ini ya Bun, loh kok nggak ada? Ya mereka juga kita juga punya pegangan, sudah ada di kalender pendidikan ya Bu. Nah, jadi mereka bisa lihat, jadi panduan lah buat orang tua bahwa anaknya kegiatan belajar mengajarnya selama 1 tahun ini ngapain aja gitu. Terus menerima dengan lapang dada kritik maupun masukan dari para orang tua. Nah, kan nggak semua orang tua sesuai dengan keinginan yang kita mau ya. Kadang-kadang ada orang tua yang kok gini. Nah, makanya tadi yang latihan itu komunikasi yang efektif dengan orang tua supaya ada titik tengah, supaya ada jalan keluar yang harus kita kelola nih komunikasi kita gitu. Terus mengadakan kegiatan menyenangkan yang melibatkan orang tua. Kalau di sekolah, punten ya Bu, ini share aja. Kalau di sekolah saya biasanya kita ada family gathering, ada bermain bersama orang tua. Nah, kayak kemarin kita ada bermain
sehari bersama ayah gitu. Nah, ini tuh bisa kita buat untuk menjalin silaturahmi dan kedekatan juga dengan orang tua. Mengadakan kunjungan rumah. Nah, ini home visit juga kita alhamdulillah berjalan. Nah, ini biasanya bisa kita kaitkan dengan tema. Misalnya di awal tuh tema rumah. Nah, anak-anak kan mengenal bagian-bagian rumah. Kita bisa home visit nih ke rumah anak-anak. Tapi dengan persetujuan dulu dengan orang tua, boleh nggak anak-anak main ke rumah gitu. Mendengarkan keluhan orang tua mengenai anak mereka. Ini harus ya Bu, jadi khususnya guru PAUD nih jadi tempat curhatannya orang tua tuh udah biasa. Selanjutnya mengadakan seminar, diskusi, pelatihan, serta workshop dengan mendatangkan pakar pendidikan. Nah ini yang parenting tadi ya Bu, jadi biar sinkron pola asuh misalnya. Kita mau mensinkronkan pola asuh anak dengan di rumah dengan di sekolah. Nah kita bisa mengundang, kadang-kadang kan kayak tadi, belum tentu nih Bu guru nyampein orang tua ada yang nerima. Tapi kalau kita ngadain parenting, terus kita mengundang pakarnya, kita undang orang tua untuk mendengarkan, nah itu lebih lebih dapat nih kita untuk menjalin kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya menyusun buletin sekolah secara berkala. Kalau saya yang tadi tuh kayak buat kalender pendidikan gitu. Itu adalah membangun kerjasama dengan orang tua. Sudah Bu, itu aja mungkin yang akan saya sampaikan di paparan materi tentang etos dan etika kerja guru, khususnya guru PAUD. Nah, ini ada kata bagus nih dari Galileo, katanya, "Kita tidak bisa mengajari orang apapun, kita hanya bisa membantu mereka menemukan di dalam diri mereka sendiri." Jadi benar ya Bu, jadi guru itu bukan bukan pengajar tapi fasilitator. Dengan kreativitas kita, dengan suasana belajar yang baik, kita bisa menemukan nilai lebih atau apa ya namanya, potensi anak-anak. Jadi kita bukan ngajarin, kalau kita nggak tahu, ya udah kita cari tahu sama-sama. Jadi benar bahwa guru itu adalah hanya fasilitator. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Rosi. Mangga kalau ada yang mau sharing atau yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan Bu Rosi, saya kembalikan ke Bu Rosi. Sharing ya, ini sifatnya sharing aja ya. Jadi kalau ada yang mau menambahkan atau yang meluruskan, mangga silakan. Betul. Eh, siap ya Bu. Oke, terima kasih Bu Hani ya. Bu Hani makasih pertanyaannya. Ini sih saya sharing di sekolah saya. Kalau Kalau di saya di masa pandemi ini selain kan kita dapat nih dari Disdik apa aja yang harus dilakukan guru selama masa pandemi ini. Guru tetap harus memberikan kegiatan belajar mengajar kepada anak-anak karena kan sebenarnya kita bukan libur ya. Cuman belajarnya aja dipindah di rumah. Kalau saya, eee
Minggu pertama itu kita mengirimkan kegiatan belajar mengajar melalui WhatsApp. Jadi misalnya, hari Senin, "Assalamualaikum Ayah Bunda," gitu ya, "kegiatan Ananda hari ini adalah," tetap kita masukin pembiasaan seperti misalnya, mengingatkan anak-anak untuk menghafal hafalan sholat atau yang lainnya. Terus, kegiatan kreativitas. Nah, biasanya kalau kegiatan kreativitas itu anak-anak kan, nggak bisa nih kalau nggak dikasih contoh. Nah, tapi kita juga nggak bisa memaksakan anak-anak harus mencontoh atau membuat sesuai dengan yang dibuat oleh bu guru. Nah, kita buat video nih, buat video tutorial. Nah, nanti setelah itu kita tetap sampaikan, "Teman-teman, boleh membuat," kemarin tuh kita buat matahari, "boleh membuat topeng mataharinya dari bahan yang ada atau barang-barang yang ada di rumah teman-teman." Nah, hasilnya orang tua memberikan foto atau video dan ternyata bentuknya lebih beragam. Ada yang dari kertas, koran, ada yang dari bekas bungkus, makanan. Nah, gitu. Nah, terus ternyata kita coba nih, seperti yang tadi nih, Bun, kan, kita harus menanggapi, keluhan orang tua. Seminggu ternyata anak-anak, "Bu, anak-anak kalau kayak gini kayaknya bosan, pengen, ketemu bu guru." So so ini sih kita memanfaatkan, media, media online, memanfaatkan, kecanggihan yang sekarang. Jadi kita buka buka meeting gini seperti sekarang ini, Bu. Jadi anak-anak, kita suruh orang tuanya buat nge-download aplikasi. Waktu itu kita pakainya Zoom. Jadi anak-anak ketemu semua dan ternyata nggak efektif pembelajaran menggunakan Zoom buat anak TK. Yang ada mereka hanya ribut, kawan," gitu ya, jadi rame. Nah, terus ke depannya kita buat, tetap kita mengirimkan pembelajaran kepada orang tua untuk dilakukan anak-anak di rumah. Terus kita buka kelas online, Bun. Jadi anak-anak waktu itu kita pernah bukan wawancara sih, anaknya ada ibu yang ngirimin video katanya, "Gimana kamu belajar sama ibu atau sama bu guru lebih enak mana?" Lebih enak sama bu guru," katanya gitu. "Soalnya aku kalau belajar di rumah salah dikit aja ibu udah marah-marah," katanya gitu. Nah, itu waktu di meeting room yang ketemu semua anak itu juga saya nggak ngasih ke KBM, cuma nanya, "Teman-teman seneng nggak belajar di rumah?" "Seneng." "Teman-teman kangen nggak ke sekolah?" "Kangen." "Kangen sama siapa?" "Aku kangen sama teman-teman, aku kangen belajar sama bu guru. Soalnya kalau di rumah mamanya marah-marah aja kalau aku nggak bisa," gitu. Nah, terus itu kan suatu masukan ya, Bun, satu bentuk komunikasi walaupun nggak disampaikan sama anak-anak. Selanjutnya kita buat proses KBM-nya tetap buka kelas online. Jadi kelas online-nya itu kita tidak batasi. Bu guru yang sudah siap sedia menyiapkan dirinya kalau ada anak-anak yang ingin belajar langsung sama bu guru. Caranya adalah, kita kirimkan seperti biasa KBM yang harus dilaksanakan anak-anak ke WA, terus kita di bawahnya buat, "Teman-teman yang mau belajar sama bu guru langsung boleh di-list ya. Jadi satu guru 3 anak, ada yang mau pakai WhatsApp boleh, mau pakai Zoom mangga, mau pakai Webex mangga." Dan ternyata setelah itu responnya lebih baik, "Bu, anak-anak lebih senang belajar langsung sama bu guru. Soalnya udah nggak ada tugas lagi," katanya gitu. Nah, jadi itu bentuknya, Bun. Jadi kita variasiin aja. Kita ngambil, keluhan orang tua, terus keluhan anak, kita variasikan, kita kreativitas gimana anak-anak walaupun di rumah tetap kita pantau. Kalau online kan kita bisa pantau. Jadi misalnya, "Teman-teman hari ini sudah berjemur nggak?" Karena kan kegiatan berjemur, sholat, dan lainnya itu kan udah pembiasaan ya. Di situasi pandemi ini, "Udah berjemur belum?" "Belum." "Nanti tetap berjemur ya, siapa yang tadi sholat subuh," gitulah. Kalau online tuh lebih dapat dan ternyata anak-anak tuh lebih seneng, bener, lebih seneng belajar sama bu gurunya langsung daripada sama orang tuanya gitu. Karena kan kita juga nggak tahu ya, apa ya namanya, tingkat, orang tua ketika mengajari anak-anaknya itu, apalagi anak PAUD kan, biasanya kalau anak PAUD kan gitu mut-mutan. Gitu mungkin Bu Hani yang bisa saya sampaikan, ini mah sharing saja. Begitu Bun.
Sama-sama. Betul. Panel chat ya, ya. Pak Pak Yuyus ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Yuyus, terima kasih. Apa tadi katanya mentrainingkan gitu ya? Oke, saya coba jawab ya, tapi nanti kalau ada Bapak Ibu yang bisa membantu boleh. Kalau di kita guru PAUD biasanya kayak gini nih sekarang, diklat ya, ya Bu Ros, diklat diklat seperti ini nanti dimasukin apa itu pengertian etos kerja. Nah, aplikasinya biasanya ke, lembaga masing-masing. Kalau di saya misalnya kayak tadi, ngundang ngundang pakar misalnya tentang kepribadian seorang guru itu harus apa, terus nanti ada permainan-permainan, itu sih sifatnya per lembaga. Kalau yang sifatnya umum biasanya kita dapat juga dari Disdik gitu ya, Kak Ros. Jadi misalnya kayak sekarang kayak ini nih ada diklat tentang, etos kerja, tentang guru PAUD tuh harus apa. Terus biasanya kita juga suka dikasih info tentang pelatihan-pelatihan, tentang keterampilan, tentang membangun kreativitas guru, khususnya guru PAUD gitu, Pak, mungkin. Iya, bener. Iya. Pasti ya. Hadapi. Oke.
Iya, bener. Ya, ya, benar seperti itu. Jadi, satu lagi kayak tadi saya bilang, karena kan tidak semua pendidik PAUD itu berasal dari, sekolah yang mereka benar-benar dari pendidikan PAUD gitu. Ada yang cuman dari SMA, bahkan dari SMP. Nah, tapi untungnya kita nih di guru PAUD tuh, walaupun kalau Bapak Ibu tahu khususnya Pak Yuyus nih, banyak nih PAUD-PAUD yang gajinya 1 juta, Pak. Jadi apa, Kak Ros, 1 juta teh sabar, jujur, tapi nggak boleh pakai apa, kuku lututnya. Nah itu jadi nah sabar, ikhlas itu tadi si guru PAUD. Nah, untungnya kita nih, kita di bawah Ormit Himpaudi itu banyak sekali berbagi, Pak. Jadi walaupun kita gajinya 1 juta tea, tetap aja kita tetap harus ikhlas. Yang salah satu training menjadi guru PAUD itu tadi. Jadi misalnya di-share, kenapa nih kita harus jadi guru PAUD? Apa sih yang melebihkan kita jadi guru PAUD? Karena ternyata kita ini adalah guru-guru yang paling utama yang membentuk karakter anak dari usia dini. Nah, itu aja. Terus yang ikhlas tadi, yang ibadah tadi, itu aja yang kita pegang sekarang jadi pegangan kita. Karena kalau kita memegang secara materi ya, ya alhamdulillah dari mana we nantilah dapat kalau materi mah gitu. Gitu, Pak. Nggak ada syaratnya. Syaratnya ya 1 juta teh, Pak. Sabar, jujur, ikhlas, tawakal, tongko kulutus. Nih ada nih Bu Ros, ada nih dari Bu Dwi Prasetyo. Etos kerja berhubung dengan materi uang juga nggak, Bun? Di masa sulit begini banyak yang telat bayar SPP, Bun. Nah, bagaimana pemasukan yang sedikit menjadi etos kerja yang menurun? Tuh. Tadi yang saya bilang tadi, Bu, karena apalagi guru PAUD. Ya, saya juga mengalami nih sekarang gitu kan di masa pandemi ini di sekolah, walaupun dari awal kita sudah buat surat edaran, sudah melakukan, kalau di sekolah saya sih mungkin karena PAUD-nya menengah agak ke atas gitu ya, bukan membanggakan gitu. Nah, tapi ternyata tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi orang tua itu di masa sekarang juga sama ternyata, Bun. Walaupun kita di surat edaran awal tuh udah ngasih tahu teman-teman, ayah bunda selama masa pandemi, untuk iuran SPP, pokoknya gitulah intinya kita sudah mengurangi 10%. Terus uang itu tidak usah dibayarkan. Jadi sebenarnya kita hanya bayar SPP yang sudah dikurangi itu dengan keadaan ekonomi orang tua yang kalau kita bilang di sekolah saya menengah agak ke atas, ternyata sama aja di masa ini tuh orang semua sulit. Nah, jadi tinggal kita nih, saya misalnya sebagai pengelola dan ada direktur akademik, ya ngobrol aja, "Bu, gimana nih? Guru-guru juga kan kasihan gaji 1 juta teh, masa masih mau dipotong walaupun orang tua cuman bayarnya sudah dikurangi 10%." Nah, itu jadi tanggung jawab dan jadi pemikiran PR buat pengelola dan yayasan aja. Tapi dari awal kayak saya nih, walaupun nggak ketemu guru-guru, seminggu sekali tetap evaluasi. Karena itu di sekolah juga saya tetap evaluasi. Pokoknya setelah KBM hari Jumat, Bu Guru kita evaluasi. Nah, di sekarang ini karena kita punya teknologi, saya tetap evaluasi, tetap sampaikan Bu Guru, apa adanya aja keadaan. Mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan kebijakan yang dikeluarkan yayasan dengan situasi seperti ini, Bu Guru mohon ikut juga
bersimpati dan berempati dan mengerti yang paling utama dengan keadaan seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita berharapnya guru-guru juga bisa menerima, kita juga bisa menerima gitu, Bun. Jadi ya tadi komunikasi yang baik aja tetap kita jaga. Kayak sekarang Senin, Selasa saya piketin Bu Guru untuk ke sekolah. Ke sekolah ya dalam artian sekolah kan tetap harus tetap terawat, tetap terjaga. Jadi nanti anak-anak, nah tujuan salah satunya juga untuk bersilaturahmi, bertatap muka dengan teman-teman. Walaupun dibatasi karena saya lumayan banyak nih, ada di PAUD saya personilnya ada 18. Jadi dibagi 2 atau dibagi 3 gitu, Bun. Jadi yang paling utama adalah tadi itu komunikasi efektif antara ketua pengelola ke guru-guru, pengelola ke yayasan, gimana baiknya gitu. Nanti kita sampaikan gitu. Begitu, Bu. Waalaikumsalam. Siapa? Siapa nih Bu Hani? Mangga. Apa itu? Oh, oke oke. Oke. Tuh Bun, sama nih kita. Saya baru ngobrol tadi malam, kemarin pas malam minggu evaluasi sama Bu Guru. Karena kita di sekolah saya tuh ada orang tua yang dia polisi. Nah, jadi kita dapat informasi juga, Bu Neni gimana kabar sekolah? Saya malah nanya juga, gimana Bu ini keadaan seperti ini? Iya ini mau ada PSBB Bu Neni. Jadi susahnya masyarakat kita ini karena nggak mau nurut sama aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, jadi kemungkinan kalau PSBB kita berhasil, kita habis lebaran bisa masuk katanya. Ini saya dapat informasi ya dari polisi, orang tua yang ada di sekolah saya. Ya, jadi nanti habis lebaran kita bisa masuk. Tapi kalau keadaannya seperti ini, masyarakat yang nggak mau nurut, kemungkinan kita masuknya seperti tadi yang Bunda bilang, Januari kita baru masuk. Nah, ini jadi masukan juga buat saya, langsung jadi bahan evaluasi buat guru-guru. Bu Guru, ini kalau kan terkaitnya yang tadi nih ada hubungannya. Berarti kan kita berhenti nih kegiatannya, kegiatan pembayaran dan kita harus tetap bayar Bu Guru. Nah, terus kegiatan KBM kegiatan sekolah kita nih gimana tahun ajaran baru. Nah, kalau saya kemarin evaluasinya ke guru gini, jadi mungkin kita nggak akan promo, mungkin kita nggak mungkin juga ada orang tua yang mau mendaftarkan anaknya di situasi seperti ini. Apalagi PAUD. Kalau yang sekolah tinggi mungkin ya mereka sudah punya apa ya gambaran-gambaran lain. Kalau dah PAUD doang, cuman main doang, kewe lah gitunya. Kalau udah masuk, kalau udah bener-bener stabil normal. Nah, tapi kalau saya jadi ya kita manfaatin aja yang sekarang. Jadi misalnya kayak kelas PG berarti naik kelas A berarti naik kelas B, yang nggak ada nanti berarti kelas yang kosongnya kelas PG. Nah gitu Bun, jadi tapi salah satu upaya kita, ini kan kita banyak kiriman nih KBM-KBM PJJ-PJJ yang kita kasih ke orang tua tuh kan ada file, ada dokumentasinya. Nah itu tetap saya jadikan sebuah alat promosi aja, jadi saya share Facebook. Alhamdulillah saya punya fanspage Facebook sekolah sendiri, punya Instagram, tetap saya kirim aja. Terus kalau saya share, saya tagin semua orang tuanya. Nanti kan teman-teman orang tuanya kan lihat. Nah, itu aja sih promosi terselubung lah kalau saya bilangnya gitu. Tapi kita juga nggak bisa berharap, cuman bisa berdoa seperti tadi. Mudah-mudahan PSBB yang mau diberlakukan di Kota Bandung bisa berjalan dan berhasil gitu. Jadi kita bisa masuk nih sampai habis lebaran minimal bulan Juni. Karena bukan cuman kegiatan nanti akhir tahun penerimaan murid baru, anak-anak yang kelas B sekarang aja orang tuanya udah
Bu Neni gimana? Masa iya kita nggak ada pelepasan? Meni sedih, anak-anak dilepas tanpa ada ke sekolah dulu. Nah itu juga jadi PR. Jadi saya nenangin, "Tenang Bun, eee, Bu Guru udah nyiapin kok apapun yang terjadi, mudah-mudahan kita paling enggak ada acaralah sedikit buat kenang-kenangan ke anak-anak, melepaskan mereka ke SD," gitu. Ini Bu Neni udah pesen boneka wisuda, udah pesen, medali, ngebesarin hatinya aja dan emang saya emang udah pesen, tinggal ditunjukin aja ke mereka. "Iya ya Bu, mudah-mudahan ini anaknya udah pada nangis." "Masa aku nanti nggak di," mereka bilangnya wisuda sih, padahal kita nggak wisuda, cuman pelepasan aja. Gitu. Masa nggak ada ini, nggak ada gitu. Nah, itu sih Bun mungkin. Jadi untuk kegiatan, penerimaan murid baru terus terang saya belum belum ada rencana untuk membuka secara resmi penerimaan murid baru. Tapi, promonya yang terselubung gitu aja, tetap kita promosi walaupun dengan kegiatan belajar jarak jauh, kita di sekolah kita tuh tetap ada kegiatan pembelajaran gitu. Seperti itu Bu Hani mungkin. Sama-sama Bu Hani. Iya sharing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis ya? Iya bener Bu. Amin. Itu yang memang kita jadi pegangan kita ya, Kak Ros. Tapi Pak, jangan salah Bu Guru PAUD walaupun gajinya 1 juta, tetap punya seragam setiap hari, ya kan Kak? Nggak tahu dari mana tahu-tahu punya seragam aja, ada rezeki terus. Heeh, bener. Mungkin kesimpulannya tadi yang kita udah sharing-kan saja bahwa sebagai pendidik khususnya guru PAUD yang harus kita pegang adalah, yang 8 tadi, salah satunya dengan selalu rasa syukur, memberikan yang terbaik, selalu ingin belajar biar kita bisa berkreativitas. Mungkin itu aja, Bu Rosida yang bisa saya sampaikan kesimpulannya, karena udah banyak ya tadi kita sharing. Alhamdulillahirobbilalamin.